Kemudian untuk bensin dan dampak pembakaran bahan bakar, itu yang pertama ada bensin gasolin, kualitas bensin, ada dampak pembakaran bahan bakar. Kita lihat satu persatu. Yang pertama bensin atau gasolin. Bensin merupakan campuran isomer-isomer heptana atau heptana itu dengan rumus molekul C7H16 dan oktana C8H18. Bensin yang diperoleh dari proses distilasi bertingkat jumlahnya relatif sedikit. Bensin juga diperoleh dari proses kertakan atau cracking dan perengkahan termal. Ya. Jadi bensin itu diperoleh juga dari proses cracking. Cracking itu pemecahan dari rantai karbon yang tadinya lurus, panjang, kemudian dipecah dengan suhu yang tinggi, tekanan tinggi, sehingga dihasilkan senyawa-senyawa hidrokarbon dengan rantai karbon yang lebih pendek. Kualitas bensin itu ditentukan berdasarkan bilangan oktan atau angka oktan. Bilangan oktan itu adalah angka yang menunjukkan kualitas bensin. Itu biasanya angkanya dari 0 sampai 100. Misalnya untuk N-heptana itu senyawa hidrokarbon dengan 7 atom karbon rantai lurus itu bilangan oktannya 0. Ya. Kemudian untuk 2 metil heptana itu 23, N-heksana 25, 2 metil heksana 44, kemudian 1 heptana 60, pentana itu 62, butana itu 91, sikloheksana itu 97. Kemudian untuk senyawa isooktana atau 2,24 trimetil pentana itu bilangan oktannya adalah 100. Ya. Kemudian untuk benzen, toluen, dan MTBE itu di atas 100. Nah, untuk bensin yang sehari-hari digunakan itu menjadi patokan kualitas bensinnya itu menggunakan bilangan oktan isooktana tadi. Semakin tinggi kadar isooktana, maka bilangan oktannya itu adalah semakin tinggi, mendekati 100 atau bahkan 100. Kalau 100% isooktana, maka bilangan oktannya 100. Tetapi kadang-kadang itu bensin dari yang dihasilkan dari minyak bumi itu bermacam-macam. Ada yang kadar heptananya tinggi, ada yang rendah. Jadi tergantung persentase antara heptana dengan isooktananya. Semakin tinggi bilangan oktan, semakin bagus kualitas bensin. Kita lihat di sini di daftar ada jenis-jenis bensin, ada jenis premium, pertalite, pertamax, pertamax plus atau juga ada super pertamax. Bilangan oktannya untuk premium itu 88. Artinya bilangan oktan 88 itu adalah perbandingan antara kadar isooktana dengan N-heptananya berbeda. Yaitu untuk 88 berarti isooktana 88% itu adalah isooktana, kemudian sisanya 12% itu adalah heptana. Kemudian untuk pertalite bilangan oktannya 90. Itu artinya dia mengandung 90% isooktana, kemudian 10%-nya adalah N-heptana. Kemudian untuk pertamax itu bilangan oktannya 92. Maka persentase isooktananya ada 92%, kemudian sisanya 8% itu adalah N-heptana. Kemudian pertamax plus itu bilangan oktannya tinggi 95. Maka 95%-nya adalah isooktana, kemudian 5%-nya adalah heptana. Kalau bensin semakin tinggi mengandung isooktana, bilangan oktannya juga tinggi, itu pada saat dibakar itu menghasilkan efektivitas yang tinggi. Kemudian tidak menimbulkan ketukan pada mesin kendaraan pada saat dibakar bensin tersebut sehingga meningkatkan efektivitas. Kemudian juga tidak memboroskan bahan bakar dan juga emisi gas buangnya itu relatif lebih baik dibanding yang N-heptana. N-heptana adalah rantai karbon yang terdiri dari 7 atom karbon lurus, itu ternyata kurang baik ya, menjadi bensin yang kualitasnya kurang baik. Tetapi kalau isooktana itu
rantai karbon dengan 8 atom karbon tetapi banyak cabangnya, itu ternyata menghasilkan bensin yang sangat baik, sehingga berbanding dengan harga bensinnya semakin tinggi bilangan oktan, maka harga bensinnya juga semakin tinggi. Nah, bilangan oktan bensin itu dapat ditingkatkan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama dengan memperbanyak kadar isoktana dalam bensin, kemudian menambahkan zat aditif ke dalam bensin seperti etanol pada proses blending atau MTBE juga pada bensin, kemudian perengkahan termal yang menghasilkan heksena, kemudian meningkatkan kualitas bensin dengan metode reforming dan dengan polimerisasi. Sedangkan dampak pada pembakaran bahan bakar itu dari hasil pembakaran bahan bakar yang berasal dari minyak bumi itu ternyata menghasilkan gas buang. Yang pertama adalah ada gas CO, ya, gas CO itu adalah gas karbon monoksida yang dihasilkan dari proses pembakaran yang tidak sempurna. Itu akibatnya itu akan menimbulkan karboksihemoglobin, atau gas CO ini akan relatif lebih kuat untuk bisa ditarik atau diikat oleh hemoglobin dalam darah, sehingga kalau orang menghirup gas CO itu hemoglobin dalam darahnya akan cenderung mengikat gas CO dibanding gas O2. Hemoglobin yang seharusnya mengikat O2 dia akan lebih mudah mengikat gas CO, sehingga orang tersebut akan kekurangan oksigen dan akan menimbulkan gangguan pernafasan. Berikutnya adalah hasil pembakaran bahan bakar itu, misalnya gas SOX. Ini adalah gas belerang. Ini akan membentuk asam sulfat, di udara akan menghasilkan asam sulfat karena bereaksi dengan H2O dari udara akan menimbulkan hujan asam. Dan apa akibatnya hujan asam? Jadi hujan asam itu adalah asam sulfat yang bercampur dengan air hujan. Asam sulfatnya itu berasal dari gas SOX dari pembakaran minyak bumi dan larut dengan air hujan menimbulkan hujan asam. Sementara hujan asam itu akan mengakibatkan kerusakan pada bangunan, kerusakan pada tanah, mengurangi kesuburan tanah karena tanah akan lebih cenderung bersifat asam, sehingga tanaman yang tumbuh di tanah tersebut sehingga tumbuhnya menjadi tidak optimal atau kurang subur. Kemudian hujan asam juga itu akan bereaksi dengan logam-logam, misalnya kendaraan, kapal-kapal yang barang-barang atau benda-benda yang terbuat dari besi atau logam itu akan bereaksi dengan hujan asam. Ya, kalau terkena hujan asam terus-menerus itu akan mempercepat proses perkaratan. Kalau benda-benda tersebut berkarat, maka akan mempercepat kerusakan sehingga akan menimbulkan kerugian materi. Berikutnya adalah hasil pembakaran bahan bakar itu adalah gas NOx. Gas NOx itu adalah senyawa nitrogen yang larut nanti bercampur dengan uap air yang ada di udara akan membentuk asam nitrat. Ini juga akan menimbulkan hujan asam yang juga punya kecenderungan untuk menimbulkan masalah seperti yang tadi diterangkan pada hujan asam yang ditimbulkan oleh asam sulfat. Berikutnya adalah hasil pembakaran bahan bakar itu ada gas CO2, gas CO2. Gas CO2 selain dihasilkan dari pembakaran bahan bakar, juga dihasilkan dari pernapasan makhluk hidup, ya, respirasi dari makhluk hidup. Ditambah dengan pembakaran bahan bakar. Semakin banyak kendaraan bermotor, makin banyak gas CO2 yang dilepaskan di udara. Semakin banyak pabrik-pabrik yang dibangun di lingkungan, ya, akan makin banyak juga gas buangnya yang menghasilkan gas CO yang nanti akan berkumpul gas-gas CO2 itu di atmosfer akan membentuk efek rumah kaca, akan membentuk lapisan gas CO2 yang bisa diserap oleh sinar matahari yang mempunyai radiasi tinggi, kemudian
sinar tersebut akan menembus lapisan CO2, diserap oleh bumi, kemudian dipantulkan lagi ke permukaan bumi, tetapi pantulannya itu akan terhalang oleh lapisan CO2 tadi, akan membentuk efek rumah kaca, sehingga sinar pantulan dari minyak bumi itu akan terjebak di bawah lapisan gas CO2 tadi, sehingga akan memberikan dampak suhu ruang yang lebih panas seperti halnya di dalam rumah kaca, ya, sehingga akan menimbulkan peningkatan suhu global. Jadi dari tahun ke tahun suhu bumi itu akan semakin tinggi. Nah, suhu bumi semakin tinggi, nanti efeknya adalah gunung-gunung es di Kutub Utara, di Antartika itu akan mulai mencair sehingga menimbulkan banjir besar, sehingga banyak pulau-pulau yang akan tenggelam, dan juga menimbulkan dampak pada perubahan iklim atau cuaca secara global. Kemudian hasil pembakaran bahan bakar itu juga senyawa, ada uap-uap senyawa hidrokarbon yang itu juga akan menimbulkan iritasi mata dan gangguan saluran pernapasan. Kemudian juga hasil pembakaran bahan bakar juga itu ada yang menghasilkan timbal. Timbal itu biasanya dihasilkan dari zat aditif yang ditambahkan ke dalam bensin untuk meningkatkan bilangan oktan. Zat aditifnya itu mengandung timbal, sehingga pada saat bensin dibakar, senyawa timbalnya itu ikut terbakar, akan menguap, dilepaskan bersama emisi gas udara, gas buang, kemudian akan dihasilkan juga logam-logam berat yang berbahaya yang akan berbahaya juga untuk lingkungan dan untuk kehidupan manusia. Demikian pembahasan tentang minyak bumi, proses pengolahan minyak bumi, kemudian bahan apa saja yang dihasilkan dari minyak bumi, serta dampak-dampak dari pembakaran bahan bakar yang dihasilkan dari minyak bumi. Silakan dikerjakan LKPD dan dikumpulkan sesuai yang diminta oleh guru masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.